Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan video perkuliahan kita dengan membahas materi tentang grup siklik. Ya. Apa itu grup siklik? Sebelumnya kita ingat bahwa kemarin terakhir kita berbicara tentang subgrup. Ya. Subgrup. Nah, kalau kita misalkan punya A ini grup, seperti biasa kita mengasumsikan bahwa operasi DA merupakan operasi perkalian. Tentunya bukan dalam artian perkalian biasa, cuma notasinya dituliskan sebagai notasi perkalian. Ya. A merupakan suatu grup, kemudian kita ambil suatu unsur A dan A. Nah, sekarang kita ingin melihat subgrup terkecil apa yang memuat si A ini. Ya. Jadi pertanyaannya, subgrup terkecil apa yang memuat A? Oke. Kalau kita katakan si subgrup ini misalkan kita sebut B misalkan, ya. Oke. Agar dia menjadi subgrup menurut kriteria subgrup, tentunya dia harus tertutup terhadap operasi. Karena si A ini terkandung di B, maka A di B, maka tentunya kalau A kita operasikan dengan dirinya sendiri, harusnya dia masih di B. Ya. A kuadrat di B. Kalau kita operasikan lagi dengan A lagi, maka dia juga harus di B. Jadi A kuadrat di B, A pangkat 3 di B, dan selanjutnya A pangkat N di B untuk setiap N bilangan asli. Ini mudah kita lihat. Apapun kalaupun kita ingin memformalkannya, akan sangat mudah dilakukan dengan induksi. Jadi paling tidak, kalau kita menginginkan suatu grup yang memuat A, haruslah dia memuat seluruh perpangkatan dengan bilangan asli. Ingat, perpangkatan di sini punya arti bahwa dia dioperasikan dengan dirinya sendiri berkali-kali. Nah, kemudian agar dia jadi subgrup, tentunya dia harus jadi grup, kan? Dan kalau dia grup, dia harus punya identitas, ya. E harus di B. Oke. E ini bisa kita tulis sebagai A pangkat 0, ya. Oke, ini definisi saja, ya. Kita definisikan bahwa A pangkat 0 sama dengan E mengikuti apa yang berlaku untuk bilangan real, bahwa setiap bilangan dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Ini adalah definisi kita tetapkan secara seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setiap unsur di suatu subgrup atau di suatu grup harusnya punya inverse. Sekarang misalkan inverse dari A kuadrat apa? Atau inverse dari A? Inverse dari A, yakni A inverse harus di B, ya. Nah, tapi sekarang kalau A inverse-nya ada di B, maka tentunya semua perpangkatan dari A inverse harus ada di B juga. Seperti halnya yang tadi di sini. Kalau kita punya suatu unsur dan kita operasikan kepada dirinya berkali-kali, karena grup itu tertutup terhadap operasi perkalian, dia tetap harus ada di B. Ini akibatnya A inverse pangkat M anggota B. Nah, ini sering kita tuliskan juga sebagai A pangkat min M. Ini A pangkat min M ini adalah kependekan atau cara lain untuk menuliskan perpangkatan dari inverse A sebanyak M kali. Oke. Dari sini kita lihat bahwa agar si B itu merupakan suatu subgrup yang mengandung A, maka haruslah A pangkat M untuk M bilangan bulat. Ini kan, yang ini kan artinya bilangan bulat negatif, yang ini bilangan bulat positif, yang ini A pangkat 0, ya. Paling tidak kita harus A pangkat N anggota di B untuk setiap M bilangan bulat. Sekarang kita akan mengklaim bahwa kalau kita kumpulkan semua unsur-unsur yang seperti ini, maka dia akan menjadi subgrup dari A.
Dan nanti mungkin Anda bisa coba tunjukkan bahwa dia memang merupakan subgrup terkecil yang memuat A. Jadi kita klaim bahwa jika A anggota B anggota A, maka kalau kita kumpulkan semua perpangkatan dari A dengan M-nya bilangan bulat, maka dia akan merupakan subgrup dari A. Subgrup dari A. Nah, gimana mengeceknya? Ya seperti biasa kita bisa menggunakan kriteria yang dua itu, bahwa dia tertutup terhadap operasi perkalian dan setiap kali kita mengambil unsur di himpunan inverse-nya masih ada di situ, atau juga bisa kita lakukan dengan cara mengambil dua unsur di situ dan perkalian XY inverse-nya kita ambil dua unsur X dan Y, dan XY inverse-nya harus masih ada di himpunan ini. Ya, coba kita ambil. Ini misalkan kita sebut sebagai C lah begitu ya, atau B juga nggak apa-apa. Ambil X Y di C. Karena definisinya semacam ini, maka X bisa kita tuliskan sebagai A pangkat S untuk suatu S bilangan bulat, dan Y juga demikian sama, serupa, bahwa bisa dituliskan sebagai A pangkat T dengan ST bilangan bulat. Nah sekarang Y inverse ini bisa tunjukkan bahwa inverse-nya dari ini adalah A pangkat min T. Karena T-nya bulat, tentunya min T-nya masih bulat. Akibatnya XY inverse sama dengan A pangkat S dikali dengan A pangkat min T. Ya. Dan ini hasilnya sama dengan A pangkat S min T. Jadi di bab sebelumnya bisa kita tunjukkan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu mengikuti aturan eksponensial yang kita kenal di perkalian bilangan real, ya. Jadi serupa dengan itu. Jadi untuk mengoperasikan A pangkat S dengan A pangkat min T, kita peroleh A pangkat S min T, dan S min T-nya tetap bilangan bulat. Dengan demikian ini merupakan anggota C, karena S min T anggota C. Ini menunjukkan bahwa subhimpunan ini merupakan subgrup dari A. Ya, tentunya kalau kita ingin lebih teliti, kita harus tunjukkan dulu bahwa dia tidak kosong. Ya, tidak kosongnya karena A pangkat nolnya minimal ada di C. Oke. Kita lihat contoh subgrup yang semacam ini. Kita tinjau grup Z dengan operasi penjumlahan. Nah sekarang, saya harus tuliskan dulu di sini. Jadi subgrup yang semacam ini kita tuliskan dengan menggunakan notasi. Oke, ini disebut subgrup yang dibangun oleh A. Ya. Mungkin sebelum di sini, sebelum contoh kita tuliskan notasi. Ini adalah notasi yang seperti itu menyatakan himpunan semua perpangkatan dari A dengan M-nya bulat. Ini A disebut pembangun dari subgrup ini. Pembangunnya. Oke, kita lihat contoh. Kita ingin meninjau grup bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Dan sekarang kita ingin melihat ini tuh isinya apa sih? Ini merupakan subgrup yang mana? Atau dengan kata lain, isi dari subgrup ini apa saja? Nah sekarang kita harus agak hati-hati
karena ini apa? Ini merupakan subgrup dari Z, dan di Z ini berlaku hukum dan operasinya adalah operasi penjumlahan. Jadi notasi A pangkat M ini artinya apa? Kan tadi di sini A pangkat M itu artinya A dioperasikan berkali-kali, M kali dengan dirinya sendiri. Dengan demikian di sini juga kalau kita punya apa? Padanan dari A pangkat M itu di sini 2 pangkat M itu artinya 2 dioperasikan dengan dirinya sendiri berkali-kali, tapi operasinya adalah tambah. Jadi di sini notasi untuk ini itu sama artinya dengan 2 tambah atau 2M ya, dengan M-nya bilangan bulat, dan kita artikan si 2M ini kita artikan sebagai 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak M kali, ketika M-nya bilangan asli ya. Kemudian kita artikan dia sebagai 0 ketika M-nya sama dengan 0, dan kita artikan sebagai min 2 tambah min 2 sebanyak M kali kalau ketika minus M-nya bilangan asli, atau ketika M-nya adalah bilangan bulat negatif. Jadi ini arti dari 2 pangkat M. Pastikan Anda melihat paralel antara notasi ini dengan notasi tadi A pangkat M ya. Bedanya tadi karena di grup yang umum itu kita asumsikan operasinya tambah, jadi ketika A dioperasikan dengan dirinya sendiri sebanyak M kali, kita peroleh A pangkat M. Sedangkan di sini kalau kita operasikan 2 dirinya dengan dirinya sendiri sebanyak M kali dengan menggunakan operasi penjumlahan, kemudian kita peroleh ya. Jadi, atau ini bergantung apakah M-nya bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif atau 0 ya. Oke. Jadi si subgrup yang dibangun oleh 2 itu isinya adalah himpunan semua bilangan bulat genap ya. Bilangan bulat genap. Oke. Berikutnya kita definisikan grup yang mempunyai pembangun seperti itu. Kita definisikan A disebut grup siklik. Oke. Jika terdapat unsur A di A, sehingga si A ini dibangun oleh A. Oke. Dan A kita sebut sebagai pembangun dari grup A. Dan contohnya kembali lagi ke Z ini. Oke. Apakah Z ini grup siklik? Apakah ini grup siklik? Jawabannya apa? Jawabannya ya. Karena Z ini bisa kita tuliskan sebagai himpunan semua kelipatan dari 1. Ya. Oke. Ingat bahwa di sini operasinya penjumlahan, jadi grup yang dibangun oleh 1 itu artinya himpunan semua kelipatan dari 1 dengan bilangan bulat, yang bulat positif, negatif atau 0. Dan bisa juga kita tuliskan si Z ini dibangun oleh min 1 ya. Karena setiap kali kita punya katakanlah M bilangan bulat ya, untuk ini M ini bisa kita tuliskan sebagai min 1 tambah min 1 sebanyak minus M kali ya. Oke, jadi ini juga merupakan contoh pertama yang kita lihat bahwa ketika suatu grup itu merupakan grup siklik, dia bisa dibangun oleh beberapa macam unsur. Di sini dia dibangun oleh 1 dan juga pembangunnya adalah min 1.
Contoh berikutnya, kita tinjau Z9 dengan operasi penjumlahan. Ya. Lagi-lagi bisa kita lihat bahwa Z9 ini adalah subgrup yang dibangun atau grup siklik yang dibangun oleh kelas 1. Ya. Kenapa? Karena setiap kelas merupakan kelipatan dari kelas 1. Ingat bahwa operasi penjumlahan di kelas residu itu, kalau kita punya kelas X ditambahkan kelas Y, hasilnya adalah kelas dari X dan Y. Ya. Nah, sekarang kita mengklaim bahwa pembangun yang lain dari Z9 ini, salah satu di antaranya adalah 3. Diklaim satu ini sama dengan 3. Oke. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa grup yang dibangun oleh A sama dengan grup yang dibangun oleh B? Ya, kita tunjukkan saja kesamaan mereka sebagai himpunan. Artinya setiap unsur di sini ada di sini dan setiap unsur di sini ada di sini. Nah, oke, yang paling mudah dari mana dulu? Oke, kalau kita ambil unsur ambil X di grup yang dibangun oleh 3. Oke. Jadi menurut definisinya ini adalah himpunan semua unsur-unsur yang merupakan kelipatan dari kelas 3. Ya. Jadi maka X sama dengan 3M untuk suatu M bilangan bulan. Oke. Tapi sekarang si 3M ini atau X ini bisa dituliskan sebagai 1 sebanyak 3M. Oke. Jadi ini adalah notasi untuk menjumlahkan si 1 ini sebanyak 3M kali. Ya. Berarti kalau demikian si X ini merupakan anggota dari subgrup yang dibangun oleh kelas 1. Okay. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur di sini dia ada di situ. Jadi ini subset dari itu. Jadi kelas yang dibangun oleh 3 termuat di kelas yang dibangun oleh 1. Sebaliknya, kita harus tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur di sini, dia harus merupakan unsur di situ. Pertama-tama kita lihat bahwa kalau kita jumlahkan 3 ini dibanding 3 kali, kita peroleh apa? Kita peroleh 9. Oh maaf, ini tadinya saya mau di Z8. Maaf ya. Yang tadi tidak terlalu berpengaruh tentang apakah dia Z9 atau Z9 atau Z8 ya. Tapi sekarang baru kita akan menggunakan akan kita menggunakan si akar 8 yang pengaruh dari akar 8 -nya. Ini merupakan menurut definisi penjumlahannya ini adalah kelas 9. Tapi kelas 9 itu sama dengan kelas 1 Z8. Oke. Ini artinya bahwa si 1 itu jadi 1 merupakan anggota dari kelas 3 ya. Karena si kelas 1 ini bisa kita peroleh sebagai kelipatan dari kelas 3. Nah, akibatnya kalau kita punya 1 kali M, ini yang merupakan unsur umum di kelas 1, ini bisa kita tuliskan sebagai 3 tambah 3 tambah 3 kali M.
Atau dengan kata lain, 3 dikalikan dengan 3M. Oke. Dengan demikian, ini merupakan anggota kelas yang dibangun oleh subgrup yang dibangun oleh kelas 3. Jadi kelas yang dibangun oleh grup yang dibangun oleh kelas 1 termuat di grup yang dibangun oleh kelas 3. Oke, secara umum untuk menunjukkan bahwa dua grup siklik ini sama, cukup ditunjukkan bahwa pembangun yang satu termuat di pembangun yang lain. Jadi A termuat di subgrup yang dibangun oleh B, dan B termuat di subgrup dibangun oleh A. Oke, ini coba Anda buktikan sendiri, dan nanti setelah Anda buktikan, Anda bisa mempergunakannya untuk jadi untuk saya Anda bisa pakai saja selanjutnya ya, setelah Anda pastikan bahwa Anda mengerti kenapa ini benar. Jadi untuk menunjukkan bahwa dua grup siklik itu sama, kita tunjukkan saja bahwa pembangun yang satu termuat di subgrup yang lain. A termuat di sini dan B termuat di situ. Oke. Yang berikutnya kita akan mendefinisikan